Itu dia ya, revolusi belajar, perubahan secara cepat cara belajar. Tapi revolusi belajar ini diperuntukkan untuk anak-anak sajakah? Atau juga untuk orang tuanya? Kalau gurunya juga sudah pasti tadi ya Pak ya. Jadi revolusi belajar ini untuk siapa saja sebenarnya Pak? Baik, terima kasih. Ada satu lagi yang penting. Menurut teori umum, untuk menciptakan, menjadikan anak minat membaca, secara umum tergantung dari orang tuanya. Jika orang tuanya tidak minat membaca, pada umumnya anak pun tidak minat membaca. Berarti kalau anak tidak minat, cucunya pun tidak minat membaca. Ini menjadi masalah besar. Rantai tadi, kita harus memutus mata rantai benci belajar, benci membaca. Dengan bagaimana tadi? Biarkan orang tuanya tidak suka atau benci membaca. Tetapi anak usia dini di seluruh Indonesia, kita bimbakan, kita bimbing minat bacanya, minat belajarnya. Inilah salah satu cara untuk memutus mata rantai benci membaca, benci belajar. Oke sahabat, ini benar-benar luar biasa sekali. Revolusi belajar, perubahan secara cepat cara belajar. Ternyata dari anak berdampak ke para gurunya, bahkan berdampak kepada orang tuanya, memutus mata rantai tersebut. Teman-teman pasti penasaran? Kita akan lanjutkan setelah acara yang akan lewat. Sahabat dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Si Maulina dan narasumber kita Bapak Bambang Suyato. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan dan kembali tentang revolusi belajar. Wah, saya pikir tadinya Bimba benar-benar hanya untuk anak-anak usia dini saja Pak. Di pertengahan dialog kita mulai ternyata bermanfaat lagi untuk para gurunya. Dan di pertengahan lagi ternyata berdampak lagi ke orang tuanya, bahkan memutus mata rantai benci belajar tersebut. Kenapa revolusi belajar? Kenapa harus perubahan secara cepat dalam belajar, Pak? Baik, karena sudah terlalu parah, prihatin. Ini harus darurat. Sudah darurat revolusi belajar, revolusi mental. Sebelum anak-anak kita terlanjur tadi saya katakan, terlanjur malas belajar karena dampak negatif globalisasi media elektronika ini. Itulah dari awal. Kalau kita tidak tanamkan sejak usia dini, anak kita termakan tadi menjadi budaya konsumtif. Inilah begitu menjadi kita bentuk karakter minat belajar. Nanti di seluruh Indonesia menjadi anak-anak yang budaya produktif, ingin tahu, ingin belajar. Inilah yang harus revolusi. Apakah Bimba termasuk revolusi mental? Tentu, ini karakter anak, ya. Sebelum terlanjur menjadi benci belajar. Tadi pada gurunya misalnya, motivator yang secara umum di Indonesia guru masih berorientasi karir, bekerja untuk mencari uang. Itu bukan guru, itu namanya karyawan pendidikan. Tapi di tempat kami diarahkan yang sesungguhnya tentang profesi guru. Ada suatu kegiatan yang mulia, bagaikan logam mulia yang tidak bisa karat. Seorang guru semestinya bahagia yang benar-benar guru. Dalam training terus kita jelaskan sampai dia memahami begitu indahnya menjadi guru. Kita rubah mindsetnya dan ternyata alhamdulillah semua guru kita secara umum menikmati kegiatan di sini. Guru yang benar-benar guru, dia akan menikmati kegiatannya, bertambah sabar, bertambah cerdas, bertambah terampil, dan bisa bermanfaat bagi keluarganya. Ini yang penting. Boleh lebih spesifik lagi Pak, revolusi mental ala Bimba?
Terima kasih. Revolusi mental Bima yang sekarang, kekuatan kami hanya membangun sekolah anak usia dini. Ini yang kami bisa. Sebetulnya, sesungguhnya yang harus direvolusi mental yang paling utama sebenarnya orang-orang dewasa, bahkan para pejabat. Akan berbahaya orang yang kuat, orang yang punya uang, punya gedung kuat, tetapi mentalnya bobrok. Ini sangat membahayakan. Ini harus direvolusi. Lebih baik orang bodoh dan jahat daripada orang pintar, kuat, tetapi jahat. Ini yang ada di negara kita. Ini harus direvolusi. Seperti itu. Wah, sudah mulai masuk ke pejabat tadi ya Pak. Sebenarnya revolusi mental ini targetnya untuk siapa saja? Baik, sebetulnya ini adalah pendidikan. Sekarang misalnya ada Departemen Pendidikan Nasional yang sekarang namanya Depdikbud. Haruslah memikirkan manusia Indonesia secara umumnya, bukan hanya manusia yang ada di sekolahan. Nanti berubah namanya Departemen Persekolahan Nasional, kan kasihan. Padahal lebih banyak manusia Indonesia yang berada di luar sekolah saat ini. Jadi Depdiknas harus memikirkan bagaimana merevolusi mental masyarakat yang tidak duduk di bangku sekolah. Itu lebih banyak. Misalnya Depdiknas mengusulkan, meneliti, salah satu contohnya misalnya hukum terhadap pejabat-pejabat yang korup atau orang-orang yang kuat tapi jahat. Kalau usulan saja, jika seperti ini, jika hukumnya terlalu lemah, ini tidak mendidik, orang akan tetap berbuat jahat. Itu usulan kepada tadi Kementerian Hukum misalnya. Inilah harus dan masih banyak lagi yang ada di Bimba yang semestinya harus diketahui, yang mungkin saat ini belum dibicarakan. Oke, ini Bimba. Bagaimana caranya bisa sampai meloncat seperti itu untuk menyebarkan revolusi mental tadi, Pak? Nah, intinya tetap sama. Tadi, sebelum buat barang, buatlah manusia dulu. Selama itu yang kita pegang, akan jadi, semuanya akan selesai. Itu intinya. Jangan membuat barang, jangan membuat gedung dulu, percuma. Nggak ada gunanya. Harus membuat orang dulu, karena kita adalah negara, ada kumpulan manusia yang harus bekerja sama.